Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu sekalian, sore ini kita lanjut bab ke-6 dari pembahasan kitab Tauhid. Ini muqaddimah sebelum masuk rincian pembahasan macam-macam syirik. Di sampai bab 6 masih muqaddimah, Bu, belum apa-apa. Jadi baru pengantar. Padahal sudah banyak ya. Sudah banyak apa belum, Bu? Materinya sudah banyak apa belum? Kitab Tauhidnya sudah banyak? Belum? Sudah banyak sekali itu. Baik. Makna tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu makna yang sama. Tauhid yang dimaksud adalah syahadat la ilaha illallah. Jadi tauhid, kalau orang bicara tauhid berarti bicara syahadat la ilaha illallah. Kalau lagi sebut syahadat la ilallah, nah itulah tauhid. Dalam bab ini nanti kita akan lihat pengertian kalimat la ilaha illallah berdasarkan dalil-dalil. Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mereka mengharapkan rahmatnya serta takut terhadap siksanya, sesungguhnya siksaan Rabbmu, siksaan Allah adalah suatu hal yang harus ditakuti. Ayat berikutnya dari Al-Isra ayat 57, Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku hanya menyembah Rabb yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Allah akan berikan hidayah kepadaku. Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Kemudian surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Rabb, padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada sembahan yang Maha Esa. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Lalu Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah, niscaya terlindungi harta dan darahnya, sedangkan hisab perhitungannya adalah terserah Allah. Baik, kita lihat tadi berapa ayat? 1, 2, 3, 4, terus 1 hadis. 4 ayat 1 hadis.
Ayat-ayat ini menjelaskan pengertian la ilaha illallah. Coba lihat pada ayat pertama. Al-Isra ayat 57. Mereka alladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Jadi sini ada cerita orang musyrik ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ini berdoa pada orang-orang soleh. Orang-orang musyrik ini berdoa kepada orang-orang soleh. Padahal orang-orang soleh ini itu berdoa kepada Allah. Ingat ya, orang musyrik berdoa kepada orang soleh. Padahal orang-orang soleh ini berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Orang musyrik ini tidak contohi orang soleh. Sudahlah berdoa pada Allah langsung. Enggak, mereka jadikan perantara dalam berdoa ini kepada orang-orang soleh tadi. Ingat, ini orang solehnya ini sudah meninggal dunia, sudah mati. Berarti datang ke kubur. Ada enggak, Bu? Ada pokoknya. Ya makanya kita singgung. Kalau nggak ada ngapain disinggung? Ngapain juga ayat ini berbicara kalau nggak ada kasus nyata? Apalagi zaman sekarang. Apalagi kalau sudah kepepet, pengen butuh. Apalagi sudah problem masalah hidupnya berat. Ingat ya gambarannya ayat ini ya. Jadi orang musyrik itu berdoa kepada orang soleh. Padahal orang-orang soleh ini berdoanya kepada siapa? Allah. Jadi orang soleh ini masih minta pada yang lain gitu. Yang orang-orang musyrik tujukan doa ini pada orang-orang soleh tadi. Berarti gambarannya orang-orang soleh ini masih butuh kepada Allah. Kalau menyatakan butuh kepada Allah berarti mereka lemah. Nggak punya kudrah apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa untuk kabulkan doa. Ini lemah, Bu. Karena masih butuh pada yang lain. Sehingga kalau orang musyrik berdoa pada orang soleh, ya salahnya di situ, di sini. Harusnya mau contoh orang soleh berdoanya langsung kepada Allah tanpa perantaraan orang soleh tadi. Sudah? Ini gambaran ayatnya dulu, jadi kan pahami dulu tuh ayatnya. Ayatnya ceritakan di situ.
Nah, sekarang pengertian tauhidnya gimana? Nah, sekarang pengertian tauhid atau la ilaha illallahnya. Ini sudah? Sudah ya? Nah, sekarang pengertian tauhid. Kalau sebut tauhid tadi kalimat apa? La ilaha illallah. Berarti kalau itu doa ditujukan pada Allah. Doa itu ditujukan pada Allah semata. Allah tidak boleh diduakan. Kalau tadi doa orang musyrik, Bu, lihat ini, doa musyrik tadi, doa orang musyrik. Dia duakan sini. Kadang waktu dia itu doanya pada Allah, dia tujukan nih pada Allah. Lain waktu dia tujukan pada selain Allah. Salah. Allah sudah diduakan. Orang muslim gimana? Berdoanya pada Allah saja ini. Ini nggak ada. Sudah nggak murni lagi. Maka bentuk tauhid atau pengertian tauhid kalau dalam doa hanya Allah yang diesakan. Nah, sekarang kita bahas faedah dari ayat tadi. Faedah dari ayat tadi, Bu. Tulis faedah dari surat Al-Isra ayat 57. Pertama, kan di dalamnya disebut doa. Doa itu ada dua macam. Faedah pertama, doa ada dua macam. Du'aul mas'alati, du'aul ibadati. Doa ada dua, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu sama dengan doa, isinya permintaan. Kalau doa ibadah itu sama dengan ibadah. Ada di situ sholat, sedekah, zakat, haji, jihad, seterusnya. Maka ayat tadi punya makna dua macam doa ini tidak bisa ditujukan kepada selain Allah. Di doa itu ada dua macam tadi. Tadi pagi sudah saya jelaskan di JIH bagi yang hadir. Sudah. Kalau yang ibu minta hajat apa, itu namanya doa masalah. Kalau ibu sholat, puasa, nah itu namanya doa ibadah.
Doa ibadah itu ibu minta juga, minta pahala. Iya kan? Setiap orang yang berdoa, yang ibadah, dia minta itu balasan dari Allah. Ada sesuatu yang dia minta itu, minta ganjaran, ya kan? Minta surga. Sama apa? Kalau doa masalah, ibu minta nih, berdoa nih. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Nah, itu doa masalah namanya. Doa ibadah itu ibadah secara umum. Yang di dalamnya ibu minta situ pahala, ganjaran dari Allah. Ini yang lebih umum, doa ibadah itu lebih umum. Dalamnya juga ada doa. Namun kalau doa masalah cuma isinya permintaan. Minta apa? Minta rizki, kesehatan, panjang umur, selamat dari musibah, minta ampunan. Maka doa masalah tidak boleh pada selain Allah, doa ibadah nggak boleh pada selain Allah. Jadi nggak boleh dia datang-datang ke kuburan terus berdoa di situ itu, minta pada penghuni kubur, nggak boleh. Yang ada penghuni kubur itu butuh doa dari orang yang hidup. Bukan dia dimintai. Iya kan? Yang lagi dalam kubur itu lagi butuh doa kita itu, Bu. Bukan ibu datang-datang ke situ minta ini, tolong selamatkan saya. Bagaimana dia mau selamat? Dia butuh bantuan kita. Dia yang butuh keselamatan. Bukan ibu minta selamat dari yang ada dalam kubur itu. Kebalik. Terus faedah yang lainnya lagi, berdoa kepada selain Allah membatalkan tauhid. Berdoa kepada selain Allah itu membatalkan tauhid. Tauhidnya batal, Bu. Kalau tauhidnya batal, Islamnya batal. Berarti dikarenakan syirik, Islam jadi batal. Harus tobat nggak berarti? Harus tobat. Terus faedah yang berikutnya lagi. Orang-orang soleh sangat butuh pada rahmat Allah. Orang-orang soleh sangat butuh pada rahmat Allah. Berarti mereka itu fakir. Nah, istilahnya itu fakir, butuh. Tadi yang awal tak sebut tadi itu. Orang-orang soleh ini sejatinya fakir. Fakir ini butuh pada rahmat. Orang fakir yang ada kan diberi kan? Iya nah? Orang fakir itu adanya itu kita datang kasih bantuan kan? Itu. Berarti doakan itu kalau sudah meninggal dunia. Bukan datang malah minta pada orang soleh. Karena dia lagi fakir itu, butuh rahmat Allah, disebut dalam ayat tadi. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Dia saja harap-harap rahmat Allah, takut pada siksanya. Lagi butuh rahmat berarti butuh. Jadi orang yang fakir berarti. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Ini suri teladan dari orang soleh. Dalam berdoa hendaklah menghimpun dua hal dalam doa. Menghimpun dua hal. Ada roja, harap. Ada khauf,
takut. Harap, ya Allah mudah-mudahan doa saya ini terwujud, ya Allah terkabul. Nah, itu harap namanya. Takut, ya Allah boleh jadi karena dosa saya ini doa ini sulit terkabul. Dia seimbangkan itu. Sama seperti kita lagi ibadah juga ini ada. Kita sholat itu ada harap, ada takut. Harapnya apa? Ya Allah balaslah saya ini, mudah-mudahan sholat saya diterima. Takutnya apa? Ya Allah ini saya nggak pede dengan sholat saya. Dan nggak boleh ada yang yakin sholatnya diterima gitu. Maka dia semangat untuk memperbagus ibadahnya. Kalau dia yakin pede sekali ibadahnya itu diterima, dia nggak akan kayak gini. Maka roja dan khauf itu ada dalam doa, ada dalam ibadah. Namun kalau dalam ibadah secara umum ada 3 nantinya. Ada roja, khauf. Kalau dalam ibadah ada 3. Ada 3 rukun harus ada. Roja, khauf, mahabbah. Mahabbah itu cinta. Roja dan khauf itu ibarat sayap burung. Coba kalau sayap satunya itu lebih berat, nggak imbang kan? Mahabbah itu yang di tengah-tengahnya, sehingga burung bisa terbang akhirnya. 3 ini ada. Di ibu unggulkan salah satu, tidak yang lainnya. Ya burung tadi nggak bisa terbang. 3-tiganya ada. 3-tiganya itu jalan. Roja ada. Roja apa tadi? Harap. Khauf. Takut ada. Terus ada mahabbah, cinta pada Allah. Maka orang ibadah itu karena 3 ini. Karena roja, harap pahala. Karena khauf, takut pada Allah. Karena cinta pada Allah. Terus faedah yang berikutnya lagi, orang-orang soleh semangat dalam berlomba. Orang-orang soleh semangat dalam berlomba untuk raih kebaikan. Dalam ayat tadi ya, Al-Isra ayat 57. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itu mengharap siapa di antara mereka yang paling dekat pada Allah. Berarti berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam masalah ibadah, lomba siapa yang terdepan. Kalau dalam masalah dunia, apa Bu? Banyak ngalah. Kalau dalam masalah ibadah, lomba siapa duluan. Contoh mau ngaji, siapa yang duluan gitu. Walaupun ustadznya telat. Nah, siapa yang duluan, depan saf depan gitu. Lomba-lombaan. Dalam amal sunnah gitu. Dia ungguli dari yang lainnya, dia unggul dari yang lainnya. Dalam hitung-hitung amal, dia prioritaskan ada amalan yang manfaatnya lebih besar daripada amalan ini. Contoh, ada istilah amalan muta'addi.
Pernah dengar, Bu? Belum? Kurang ngaji nih ya, Ibu nih ya. Ngaji terus nih. Amalan mutaaddi itu amalan yang manfaatnya untuk orang lain juga. Wes tak tulis. Ini biar tahu mau ungguli orang lain tuh gimana. Amalan qasir, amalan mutaaddi. Qasir itu amalan individual, berarti cuma orang, manfaatnya untuk satu orang. Ini manfaat untuk person. Jadi satu orang sih yang dapat manfaat, Bu. Ibu zikir itu manfaatnya qasir. Kalau amalan mutaaddi manfaat untuk orang lain. Kalau mau timbang-timbang pahalanya, Bu, dan lebih langgeng amalannya, nah ini nih mutaaddi nih. Ini ya, ini pahalanya lebih besar. Terus amalannya itu lebih langgeng. Makanya biasanya dipilih oleh orang-orang soleh itu amalan mutaaddi. Dia mikir amalan apa nih manfaat itu bukan hanya untuk saya nih ya, untuk yang lainnya juga. Kapan-kapan baru dibahas. Saya sedang bahas di desa itu, belum rampung. Kalau mau ikuti kajiannya malam Kamis, ikuti live-nya aja. Saya lagi bahas amalan mutaaddi sama amalan qasir. Besok Rebu sore, Ba'da Ngisa. Terus saya lagi bahas itu. Itu kaitannya dengan surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu lagi bahas ayat itu. Saya ambil dari buku, ada seorang ulama Syekh Shalih Al-Munajjid, bukunya Utruk Asaron Qabrar Rohil. Tinggalkan bekas-bekasmu sebelum kamu lakukan perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan ke akhirat. Ada yang jadi bekas-bekas itu tadi itu, yang nanti buat amalannya langgeng. Jadi ada bekas-bekasnya. Manfaatnya tadi apa? Amalan mutaaddi, pahalanya lebih besar. Terus amalannya lebih langgeng. Jadi kalau mau lomba-lombaan sama orang, nah itu mutaaddinya ada itu, kalahin orang itu dengan amalan mutaaddi. Kalau amalan qasir sudah biasa. Ibu zikir, ibu sholat, puasa gitu. Ini ada gitu. Namun tambah lagi dengan amalan mutaaddi. Contoh apa? Sedekah. Punya harta lebih lagi, wakaf. Ada lagi, Bu, beri minum air, bangun masjid. Kalau petani itu tanamannya, Nabi SAW itu katakan, walaupun tanamannya itu dicuri, itu sudah sedekah dia itu. Ada burung yang hinggap, ambil tanaman tadi, terus pergi lagi itu, itu sudah sedekah pada burung. Kok ada tanamannya, buahnya kok dicolong, nah itu sudah sedekah pada pencuri tadi itu, walaupun pencurinya salah. Apa manfaatnya tanaman tadi? Wah, itu sumber hidupnya itu, orang butuh makanan. Sama seperti butuh apa? Air. Itu peluang-peluang itu amalan mutaaddi. Banyak sekali. Makanya ada seorang, ini cicit dari
baginda Nabi SAW namanya Zainul Abidin. Kalau orang Indonesia itu namanya Zainal. Nah, di bahasa Arabnya itu Zainul Abidin. Nama aslinya itu Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Simbahnya itu, ya, kakeknya itu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan nikah dengan Fatimah. Berarti kan cicitnya Nabi si Zainul Abidin tadi itu. Zainul Abidin itu tiap malam mikul gandum. Memikul gandum taruh di pundaknya, di punggungnya. Datang ke istilahnya itu aramil atau armilah. Armilah itu ada janda-janda tua yang gak diurus, ada anak-anak yatim yang gak diurus. Ini umum, armilah itu. Ini istilah umum. Dia bawa gandum tadi tiap malam sudah ada di depan pintu rumah mereka masing-masing. Dan mereka nggak tahu kalau amalan ini dilakukan oleh Zainul Abidin. Ya, nggak tahu kalau yang mikul tadi itu Zainul Abidin. Kalau tokoh besar ya ketika itu. Karena keturunannya Nabi. Dan dia juga biasanya bantu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu keluarga besar Nabi. Ahlul Bait juga dibantu. Ini kalau nggak salah nanggung itu sekitar 100 Ahlul Bait itu jadi nanggung itu. Untuk kehidupan mereka. Keluarga besar Nabi SAW. Nah tiap malam, nah itu dikasih tanpa ketahuan, Bu. Dan dia pernah mengatakan, inna shadaqata fi sawadil lail tutfi'u ghadabar rabbi. Namanya sedekah pada gelap malam itu lebih akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka tiap malam dia itu keluar untuk kasih sedekah. Tujuannya pilih malam hari kenapa? Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan maksudnya gimana? Biar ikhlas, nggak riya. Nggak perlu orang tahu gitu. Nah ketika sudah meninggal dunia, nah ketika orang lihat jenazahnya dan ketika itu stok makanan tadi berhenti setiap malam, oh berarti ini si Zainul Abidin. Buktinya lagi bekas punggungnya ini ada bekas orang mikul gandum. Itu nggak ada yang tahu itu. Berarti keluarganya sendiri nggak tahu loh. Dan keluarganya Bu itu kenal dia orang yang pelit. Jadi keluarganya itu bilang ini Zainul Abidin itu pelit banget. Dia itu jangan-jangan itu tumpuk uang dirham itu dalam rumahnya. Sampai-sampai orang seuzon pada dia itu. Ya kan, orang seuzon pada dia. Bilang dia itu memang dasar orang ngepelit itu, simpan uang terus. Padahal tiap malam dia keluarin, tapi orang nggak perlu tahu. Orang nilai dia apa? Jelek. Baru terbongkar ketika sudah meninggal dunia. Ya Allah ternyata kayak gini orangnya. Orang bilang dia pelit, ternyata sedekahnya luar biasa. Sampai disebut pelit itu. Gara-gara simpan uang kata orang-orang. Padahal tiap malam dia keluarkan untuk sedekah. Kenapa Zainul Abidin milih amalan tadi? Nah, amalan muta'addi. Jadi lomba tuh dalam itu, Bu. Ada kisahnya lengkap di Syiar A'lam An-Nubala. Tadi itu kisah lengkap dalam Syiar A'lam Nubala. Baca di rumaiso.com ada. Sudah. Terus faedah berikutnya lagi. Tadi kan disebut yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Orang-orang soleh tadi sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang paling dekat. Nah, para ulama simpulkan tempat yang paling dekat pada Allah ketika seorang beribadah adalah saat sujud. Adalah saat sujud.
Berarti ada anjuran apa Bu? Berdoa ketika sujud. Sekarang ada 5 aturan berdoa ketika sujud. Catat. Ada 5 aturan berdoa ketika sujud. Sudah pernah saya ngajarkan belum? Belum? Pas di Al-Aman belum juga? Bentar. 1. Doa dibaca setelah membaca bacaan sujud. Ya, setelah membaca bacaan sujud. Jadi ibu misalnya baca subhana rabbiyal a'la. Nah, baru setelah itu berdoa. Ya. Jadi baca bacaan zikir atau doa seperti biasa ketika sujud. Nah, baru jenengan masuk minta doa lagi. Misalnya jenengan apa? Subhana rabbiyal a'la, apa lagi? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, apa lagi? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Subhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Yang kedua, tidak mengkhususkan berdoa pada sujud terakhir. Tidak mengkhususkan doa pada sujud terakhir. Kenapa Bu? Karena tidak ada tuntunan. Oh. Jadi ibu mau berdoa di tengah-tengah boleh, di awal rakaat juga boleh, tengah-tengah boleh, semua sujud boleh. Aturan ketiga, berdoa dengan bahasa Arab. Berdoa dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa gimana? Belajar. Kalau sudah nggak muat lagi Ustadz, loading saya sudah lambat, sudah slow ini. Hang kalau saya dengar bahasa Arab. Ibu pakai doa umum Bu, pakai doa yang sifatnya umum. Apa doa sifatnya umum? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan minta dunia. Kebaikan dunia kan macam-macam. Minta kebaikan untuk suami, anak, rumah, kendaraan, kan masuk kebaikan dunia Bu. Boleh, nanti saya sebutkan di sini. Terus yang keempat, boleh berdoa dengan doa yang berasal dari Al-Quran. Juga hadis. Padahal kan ketika kita sujud kan dilarang baca Quran Bu. Namun karena ibu ketika sujud itu niatannya bukan tilawah. Namun niatannya apa? Doa. Beda. Kalau tilawah ibu biasanya mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah gitu. Kalau ini enggak. Ibu ambil itu ayat ya kan? Terus ibu baca ketika sujud boleh. Saya niatan berdoa sini, saya enggak lagi baca ayat. Ini lagi isi doa yang saya baca. Maka boleh pakai Rabbana atina, boleh. Itu dari Al-Qur'an itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bisa juga doa ketika sudah menginjak usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin.
Dari ayat tadi, cuplik dari ayat tuh. Jenengan baca ketika sujud boleh. Aturan kelima, tidak boleh telat dari imam ketika berdoa saat sujud. Tidak boleh telat dari imam ketika berdoa saat sujud. Imamnya sudah Allahu Akbar, bangkit tahiyat akhir, ibu doa terus. Oh Ustaz, doa saya masih banyak ini. Ini masih ada doa untuk lunasi utang belum tak baca Ustaz, ini panjang sekali. Karena imam sudah bangkit, jenengan bangkit. Beda kalau ibu sholat sendiri nggak dengan imam, bebas. Namun kalau dengan imam, terkait dengan imam. Karena Nabi SAW perintahkan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, nggak boleh diselisih. Selisih imam nggak boleh, Bu. Jadi kalau imam sudah duduk tahiyat, berarti ikut duduk tahiyat. Oh saat ini belum rampung, oh ngalah karena manut sama imam, makmum. Ya, itu 5 tadi. Maka tadi sujud tempat paling dekat seorang hamba dengan Allah. Bahkan Nabi SAW itu katakan, faqominun ayustajabalakum. Kalau berdoa ketika sujud itu kata Nabi, ya, kalau engkau berdoa dengan yakin, itu nanti doamu itu akan dikabulkan oleh Allah. Maka berdoalah dengan keyakinan di situ, dengan kuat yakin Allah akan kabulkan doa-doa. Ingat ya keadaan tadi, kenapa kok di saat sujud itu tidak boleh baca Al-Quran? Wah, ini ada hikmahnya, Bu. Kenapa kok malah doa? Doa itu seorang hamba dari posisi berdiri, rukuk, sujud itu lebih rendah sekali di tanah itu. Tanah berarti ibu lagi merendahkan diri pada Allah. Saya makhluk yang lemah, saya hamba yang lemah, butuh pada bantuanmu ya Allah. Maka berdoa pada Allah. Namun kalau posisi berdiri, itu agungnya tempat baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu tempat tinggi. Maka kalau adab dalam menempatkan Al-Quran, Al-Quran nggak boleh di lantai. Itu nggak menghormati Quran itu. Al-Quran itu isinya kalamullah, firman Allah. Nggak boleh jatuh lantai. Kalau ada anak ibu taruh lantai, angkat itu, taruh diduduki gitu. Nggak boleh. Lo bilang, enggak, saya nggak ngapain, nggak ngapain, nggak sopan kalau dari sisi menghormati Al-Quran. Diangkat itu, ada di bawah, taruh di meja. Ini buku numpuk nih, Bu ya, buku numpuk. Al-Quran posisinya di mana? Atas apa paling bawah? Nah, taruh di atas. Ya, kalau raknya itu susun gini nggak apa-apa, itu nggak perlu perhatikan. Namun kalau numpuk, ada buku-buku, Al-Quran paling atas. Atau Al-Quran sendiri kan tuh ya gini, enggak dalam tumpukan, dia paling bawah itu enggak. Itu makanya ketika posisi berdiri kita baca Quran. Ketika rukuk sujud enggak lagi, karena tempatnya sudah turun rendah, Bu. Ketika sujud makin rendah lagi, tanda hamba itu lagi rendahkan dirinya. Maka ketika dia berdoa makin mudah dikabulkan. Itu hikmahnya kenapa dianjurkan berdoa ketika sujud. Kemudian ayat berikutnya lagi, waqala Ibrahim. Ibrahim mengatakan, wa yasqala Ibrahimu li abihi. Ibrahim mengatakan pada bapaknya. Siapa bapaknya Ibrahim? Namanya siapa? Azhar. Ya, di dalam buku-buku juga sebutkan seperti itu. Dia mengatakan pada bapaknya, wa qaumihi, dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali yang menyembahku, fa innahu sayahdin. Dialah yang memberi petunjuk kepadaku. Nah, sekarang kita lihat surat apa itu? Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Lihat ayat 26 27-nya. Innani bara'u mimma ta'budun.
Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri. Lihat ya kalimatnya ya. Ibrahim katakan aku berlepas diri. Ada dua kandungan penting sini Bu dari perkataan Ibrahim. Yang pertama, aku berlepas diri. Berlepas diri dari apa? Dari berhala-berhala. Ini sama dengan kalimat tidak ada sesembahan. Tidak ada sembahan yang benar disembah. Atau apa? La ilaha. La ilaha. La ilaha. Kemudian perkataan Ibrahim yang kedua adalah ilallazi fataroni, kecuali yang menciptakanku. Yang menciptakanku siapa? Nah, kecuali yang menciptakanku yaitu Allah. Berarti Ibrahim ini lagi menetapkan hanya Allah yang disembah. Itu bahasa Arabnya illallah. Berarti isi perkataan Ibrahim tadi sejatinya lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dalam kalimat la ilaha illallah itu kita tiadakan segala sembahan selain Allah, tetapkan hanya Allah saja yang disembah. Itu sudah ada dalam kalimat Nabi Ibrahim. Sudah? Sekarang kita ambil faedah Bu dari ayat ini. Apa tadi? Az-Zukhruf 26 sampai 28. Faedahnya tadi yang ini sudah ya. Ada yang belum di sini yaitu faedah yang lainnya. Ayat ini menunjukkan Nabi Ibrahim berlepas diri dari ibadah yang dilakukan bapak dan kaumnya. Nabi Ibrahim berlepas diri dari ibadah yang dilakukan oleh bapak dan kaumnya. Jadi tidak ikut-ikut Bu ini. Dia nggak ikut serta di sini, alias tidak loyal. Istilahnya itu tidak ikut tadi barok. Istilahnya itu barok. Barok atau berlepas diri. Dari ibadah orang musyrik. Berarti enggak kita setuju, enggak didukung, enggak ikut gabung. Itu namanya barok.
Artinya tidak loyal, tidak cinta, tidak dukung, nggak boleh sponsori. Itu prinsip muslim, Bu. Jadi muslim itu punya prinsip kalau yang syirik-syirik dia barok. Saya lepas nih, saya nggak mau ikut campur nih. Itu sama seperti kalimat yang ibu baca, lakum dinukum waliyadin. Itu sama, Bu. Sudah bagimu agamamu, sudah ajaranmu ya sendiri, saya nggak mau ikut campur. Kenapa sampai ada kalimat lakum dinukum waliyadin? Ceritanya ayat ini itu turun ketika orang-orang musyrik tawarkan pada Nabi, wahai Nabi, gini, setahun kamu ibadah kepada sesembahan-sembahan kami, patung-patung kami kamu sembah. Nanti tahun berikutnya kita gantian, saya sembah, nanti sembah Allah. Orang-orang musyrik bilang kayak gitu. Maka turunlah ayat tadi, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma batu wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Nah, endingnya itu enggak boleh, walaupun cuma sebentar saja. Enggak seumur hidup kan? Cuma sebentar saja, setahun nanti Nabi sembah sembahan itu, gantian tahun berikutnya ganti orang musyrik nyembah Allah. Nabi enggak boleh. Karena harus berlepas diri. Nah, ayat surat Al-Kafirun itu lagi bahas Al-Bara'. Berlepas diri. Maka berlepas diri sebenarnya umum nih, Bu. Tidak hanya kesyirikan, sifat-sifat munafik juga berlepas diri. Pada orang-orang munafik juga berlepas diri. Pada pelaku maksiat juga berlepas diri. Contoh berlepas diri dari sifat orang munafik ada di dalam Al-Quran surat Al-Bara'ah. Surat apa itu? At-Taubah. Apa maksudnya Al-Bara'ah? Surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah itu adalah berlepas diri dari sifat-sifat orang munafik. Ada juga berlepas diri dari perilaku dosa besar. Nggak boleh bareng-bareng di situ. Harus berlepas diri. Terus faedah berikutnya lagi. Karena dalam ayat tadi katakan idal ladzi fatarani, kecuali menciptakanku. Berarti faedahnya yang menciptakan kita itulah yang berhak disembah. Itulah yang berhak disembah. Terus faedah berikutnya lagi, sifat bara' tetap berlaku untuk orang tua dan keluarga besar. Berarti kalau orang tua itu berbuat kesyirikan, berlepas diri nggak? Berlepas diri. Dukung nggak? Tidak boleh dukung. Namun kalau tetap bantu-bantu orang tua, ada nggak? Kalau kaitannya tidak dengan acara syirik, boleh. Namun kaitannya dengan acara syirik tidak dibolehkan. Harus apa? Bara'. Apa tadi bara'? Berlepas diri. Dicontohkan Ibrahim, ini bapaknya sendiri loh ini. Ada kaumnya juga, masyarakatnya juga, dia nggak mau. Pokoknya saya hanya nyembah Allah saja, saya tidak mau gabung-gabung di situ. Kemudian faedah yang terakhir, dakwah Nabi Ibrahim adalah dakwah tauhid. Dakwah Nabi Ibrahim adalah dakwah
at-tauhid. Sudah selesai sampai di situ. Ada pertanyaan? Lewat kertas. Ustadz, untuk doa sapu jagat dalam sujud ada yang mengatakan Rabbana diganti Allahumma atina. Boleh Allahumma atina, boleh juga Rabbana. Dua-duanya boleh. Dalam hadis ada disebut dengan Allahumma atina. Dalam Al-Quran Rabbana atina. Gak usah sampai ada yang bilang salah gitu. Barang siapa yang melakukan dalam Islam suatu langkah baru yang baik, maka baginya pahala serta pahala orang-orang yang mengamalkannya, tidak kurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Apakah hadisnya redaksinya benar, Ustaz? Redaksinya adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan amalan baru dan dicontoh orang lain, berarti pelopor kebaikan. Siapa yang jadi pelopor kebaikan, maka baginya pahala dan pahala dari orang yang mengikutinya. Dia dapat pahala dari orang yang mengikuti sampai nanti hari kiamat. Masuk amalan qasir atau amalan mutaaddi. Nah, itu contohnya. Redaksinya seperti itu. Itu hadis riwayat Muslim. Apabila dahulu pernah pasang raja di rumah dan di dompet, namun saat ini sudah tobat, apakah itu termasuk dosa syirik? Jelas syirik. Kalau tadi pagi saya sebut rajanya itu ini. Raja di dompet ada juga. Di sini nanti Asmaul Husna 99. Tengahnya ini apa? Tulisan Kitmir. Di bawah di sini sudah ditulis ini raja. Ada tujuannya, terus di sini tulis raja. Nggak boleh dicabut. Tulisannya Kitmir. Cari di internet ada itu. Harus diturunkan. Jimat itu, Bu. Iyo ireng-ireng itu, Bu. Campur hijau. Raja Kitmir. Ini nanti dicabut ya, kalau ingatkan keluarga itu. Pernah lihat tak? Nih, Bu, ini raja yang ini Kitmir. Cari aja kata kunci. Tulisannya kecil-kecil yang Asmaul Husnanya. Itu jimat berkedok kaligrafi. Dicabut. Apabila dahulu pernah pasang raja tadi sudah. Itu syirik, nanti tobat. Jangan diulangi lagi. Minta doa pada orang soleh yang masih hidup, ulama atau ustadz, boleh atau tidak? Boleh. Namun harus tetap ibu nganggap doa ibu juga diijabahi oleh Allah. Jangan bergantung sama kiainya atau ulamanya. Ustadz, bagaimana kalau minta bantuan doa pada seorang supaya usahanya semakin laris? Apakah termasuk syirik? Tergantung, dia minta ini biasanya ada prasyarat, Bu. Nggak mungkin dikasih gratis. Ada syarat-syarat nanti dipenuhi dulu. Nanti ada mahar ini, mahar itu ada dulu. Nggak mungkin ini kalau cuma minta saja. Mau jual aset terus
khawatirkan didukunkan, apakah termasuk syirik? Karena mau mengiklankan jual aset tadi tapi takut didukunkan. Saat ini aset dengan sedang dikontrakkan, gak perlu khawatir kayak gitu, jual-jual saja, gak perlu khawatir nanti ada yang ganggu dan yang lainnya. Pada malam 1 Muharram siji suro, besok toh malam Ahad, apa ada tuntunan doa bersama di masjid? Doa awal tahun dan akhir tahun tidak perlu. Ya kan, biasanya ada doa itu ya. Doa awal tahun kali akhir tahun tidak perlu. Tidak ada puasa khusus juga. Untuk 1 surah tadi, siji surah tadi nggak ada. Mau aman Bu, besok malam Ahad ngaji aja di Masjid Agung Bantul, saya ngisi. Itu malam siji suro itu tak isi, biar nggak usah sibuk dengan doa awal dan akhir tahun. Besok pada maghrib, insya Allah. Ustadz, setelah kita berdoa pada saat sujud, masih bolehkah kita berdoa setelah selesai sholat? Boleh. Nanti sujud doa, tambah lagi doa ba'da sholat, semuanya dibolehkan. Baik, cukup. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Namun berikutnya Senin kedua ya. Besok Senin kedua itu pas puasa Tasu'ah. Selasanya puasa Asyura. Gimana? Kalau ganti Senin ketiga gimana? Setelah 3 ya? Iya. Diganti aja Bu, ganti Senin ketiga. Biar saya di rumah dulu. Alasan aja biar libur saya. Saya cuma pagi, nanti sorenya saya mau buka dengan warga. Biasanya saya buka puasa dengan warga. Iya, Senin ketiga. Senin kedua itu puasa pas 9 Muharram. Tanggal 10 Muharramnya Selasanya. Tanggal itu tanggal 1, 7, 8, 9, 10. Setelah daurah. Kan nggak capek toh? Enggak, saya saja nggak capek kok. Cuma daurah aja. Mau ikut daurah? Nah. Yang ibu-ibu sini ada yang mau ikut? Nah, tablik akbarnya. Kalau ikut tablik akbar harus dari sini berangkat subuh-subuh Bu. Terus bawa makanan gitu. Kalau enggak dapat tempat nanti itu. Saya nggak tanggung jawab. Iya, harus awal-awal. Kalau enggak dapat tempat masuk. Parkir nggak, saya nggak bisa ini lagi atur itu. Sudah full. Ya itu saja, kita cukupkan. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik pada kita untuk terus memperbaiki keimanan, menjauhkan kita dari kesyirikan dan juga dosa-dosa yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.